Pernahkah kamu merasa rumah tangga yang awalnya penuh cinta, perlahan berubah jadi jurang yang penuh luka? Mereka berdua dulu saling berjanji sehidup semati. Tapi janji bisa retak, dan cinta bisa goyah. Inilah kisah Nadia dan Raka, sepasang suami istri yang terlihat sempurna di luar. Namun di balik pintu rumah mereka, tersimpan rahasia, air mata, dan keputusan besar yang bisa mengubah segalanya. Apakah mereka akan memilih bertahan dengan luka, atau justru berpisah demi bahagia? Saksikan kisah penuh emosi, penuh air mata, dan penuh harapan ini dari awal sampai akhir. Matahari sore menyorot lembut ke jendela kamar sederhana milik Nadia. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun rumahan berwarna biru muda. Dari wajahnya terlihat ketenangan. Meski di matanya ada semburat rindu akan sesuatu yang sulit dijelaskan, Nadia adalah gadis sederhana berusia 25 tahun. Hidupnya selama ini terasa hangat, penuh kasih sayang dari kedua orang tua. Ayahnya, Pak Hasan, seorang pensiunan guru yang bijak. Ibunya, Bu Ratna, perempuan penyayang yang selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Nat, jangan lupa, nanti makan malam bareng ya. Ibu masak sayur kesukaanmu. Suara lembut Bu Ratna terdengar dari dapur. Nadia tersenyum tipis. Ia terbiasa dengan perhatian kecil seperti itu. Hal yang membuatnya selalu merasa dicintai. Di meja makan, keluarga kecil itu duduk bersama. Tawa ringan tercipta. Cerita-cerita sederhana mewarnai percakapan. Nadia merasa damai. Seolah inilah hidup yang ia harapkan. Sederhana, tapi penuh cinta. Namun, jauh di lubuk hati, Nadia menyimpan keinginan yang lebih besar, menemukan cinta sejati, dan membangun rumah tangga atas dasar perasaan, bukan sekadar kewajiban. Ia sering membayangkan berjalan bergandengan tangan dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, tertawa bersama, saling menguatkan di kala jatuh malam itu. Setelah makan selesai, ayahnya menatap Nadia dengan penuh kasih. Nak, kamu sekarang sudah dewasa. Ayah dan ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Itu saja. Nadia menunduk, tersenyum samar. Iya, Nat tahu. Nada juga ingin bahagiain ayah sama ibu. Ia tidak menyangka kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, semua masih terasa baik-baik saja. Tidak ada tanda bahwa kedamaian yang ia rasakan perlahan akan tergantikan oleh sebuah perjalanan panjang yang penuh ujian. Nat, suara ayahnya terdengar lembut, tapi serius. Ayah ingin tanya, kamu pernah kepikiran soal menikah, Nak? Pertanyaan itu membuat hati Nadia bergetar. Selama ini, ia memang sering membayangkan pernikahan, tapi selalu dalam bayangan tentang cinta sejati, bukan sesuatu yang dipaksa. Ia menoleh pelan, mencoba tersenyum. Pernah sih. Ya, tapi Nadia masih pengen banyak hal dulu. Menikah kan bukan hal kecil. Pak Hasan mengangguk, lalu menatap istrinya. Bu Ratna langsung menimpali dengan nada yang lembut, penuh kasih, namun terasa mendesak. Ibu sama ayah bukan maksud nyuruh kamu terburu-buru, tapi ada teman lama ayah. Dia punya anak laki-laki, namanya Raka. Orangnya mapan, pekerja keras, katanya juga baik. Mereka sudah lama memperhatikan kamu, Nak. Nama itu Raka membuat hati Nadia seketika terasa asing, seolah-olah ada dinding tebal yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jadi, maksud ayah dan ibu? Suara Nadia nyaris berbisik. Pak Hasan tersenyum tipis, tapi sorot matanya penuh harap. Kami ingin kamu kenal dulu. Kalau cocok, ya siapa tahu jodoh. Ayah cuma ingin tenang, Nak. Kalau kamu sudah ada yang mendampingi, hati ayah lebih lega. Di dalam hatinya, Nadia merasakan badai kecil antara keinginan untuk membahagiakan orang tua dan hasrat pribadinya untuk menikah karena cinta, bukan karena perjodohan. Ia menarik napas panjang, menatap wajah kedua orang tuanya. Senyum mereka tulus,
penuh harapan. Hatinya berbisik, apakah aku sanggup menolak harapan mereka? Malam itu, Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menunduk, membiarkan percakapan itu menggantung di udara. Tapi dalam diamnya, sebuah benih dilema mulai tumbuh, pelan-pelan menyesakkan dada. Tapi dalam diamnya, sebuah benih dilema mulai tumbuh, pelan-pelan menyesakkan dada. Hari-hari berikutnya, Nadia hidup dalam kebimbangan. Di satu sisi, ia ingin mengejar cinta sejati. Di sisi lain, wajah kedua orang tuanya selalu hadir di pelupuk mata senyum penuh harap. Tatapan yang ingin melihat anaknya segera tenang dalam rumah tangga. Beberapa minggu kemudian, Raka datang bersama keluarganya. Sosoknya tinggi, rapi, berwibawa. Dari caranya berbicara, jelas ia orang yang terdidik dan mapan. Semua orang di ruang tamu terlihat kagum. Hanya Nadia yang duduk dengan jantung berdebar, berusaha menyembunyikan keresahan. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Nadia, ucap Raka, sopan sambil tersenyum. Nadia membalas senyum itu, tapi hatinya tetap dingin. Ia mencari-cari rasa yang disebut cinta, tapi tak kunjung menemukannya. Setelah pertemuan itu, keputusan seolah sudah dibuat oleh semua orang kecuali dirinya. Ayah dan ibu begitu yakin bahwa Raka adalah pilihan terbaik. Sementara, Nadia hanya bisa terdiam, takut melukai hati orang tuanya bila ia menolak. Malam menjelang hari lamaran, Nadia termenung di kamarnya. Ia menatap cermin, memandangi wajahnya sendiri. Apakah aku siap menjalani hidup dengan orang yang bahkan belum kucintai? Apakah aku hanya boneka dari keputusan orang lain? Air matanya jatuh, tapi ia segera menyekanya. Lalu teringat kata-kata ayahnya. Ayah hanya ingin tenang kalau kamu sudah ada yang mendampingi. Akhirnya, dengan hati yang berat, Nadia berkata pada dirinya sendiri, kalau ini membuat ayah dan ibu bahagia, mungkin aku harus rela. Hari itu pun tiba. Pernikahan berlangsung meriah, penuh senyum dan ucapan selamat. Semua tamu memuji pasangan itu, Raka yang tampan dan mapan, Nadia yang anggun dan sopan. Musik mengalun indah, bunga-bunga menghiasi pelaminan. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun, di balik senyum manis pengantin wanita, ada hati yang gemetar. Di saat semua orang bersorak bahagia, Nadia hanya berbisik dalam hatinya. Apakah aku sedang menuju kebahagiaan atau sedang masuk ke dalam penjara yang tak bisa kupilih? Pertanyaan itu terus bergema di kepala Nadia. Bahkan setelah pesta pernikahan usai, hari-hari pertama sebagai pengantin baru seharusnya penuh keceriaan. Tapi Nadia justru merasa asing di rumah barunya. Raka, suaminya, selalu tampak sibuk. Pulang kerja terlambat, lalu larut dalam laptop dan telepon genggamnya. Senyum manis di hari pernikahan kini terganti dengan wajah lelah yang jarang menyapa. Nadia mencoba menata hatinya. Ia berjalan di sekitar rumah besar milik keluarga Raka, mengelus dinding dan perabotan mewah. Tapi semakin ia melihat, semakin ia merasa kecil. Bukan karena rumah itu megah, melainkan karena hatinya tidak ikut tinggal di sana. Sore itu, Nadia duduk sendirian di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi pikirannya kosong. Tiba-tiba ibu mertua, Bu Lestari, masuk. Wajahnya tegas, suaranya datar. Nadia, besok tolong bangun lebih pagi, bantu urusan rumah. Di sini, semua perempuan terbiasa kerja keras. Jangan hanya duduk manis. Nadia tersenyum kaku, menunduk sopan. Iya, Bu. Setelah ibu mertuanya pergi, Nadia menarik napas panjang. Ia bukan keberatan membantu pekerjaan rumah. Tapi nada suara itu dingin, tanpa kehangatan, membuat dadanya sesak. Malamnya, ketika Raka pulang, Nadia mencoba bercerita. Mas, hari ini ibu agak keras ke aku. Aku berusaha terbiasa, tapi jujur agak kaget. Raka menutup laptopnya sebentar,
menatap Nadia sekilas, lalu menjawab singkat. Itu wajar, Nat. Ibu memang begitu orangnya. Kamu jangan terlalu ambil hati. Setelah itu, ia kembali sibuk. Nadia terjiung. Hatinya mencelos. Seakan kehadirannya hanya formalitas di rumah itu. Malam semakin larut. Nadia berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit. Raka tertidur pulas di sebelahnya. Sementara ia masih terjaga, menahan air mata yang hampir jatuh dalam keheningan itu. Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa rumah ini bukan rumahku? Apakah aku hanya tamu di dalam hidupku sendiri? Pertanyaan itu tidak pernah hilang dari benak Nadia. Hari demi hari ia jalani, tapi semakin lama ia merasa semakin terasing. Semakin lama ia merasa semakin terasing. Nadia mulai terombang-ambing. Kehadiran Andra yang penuh perhatian, seolah membuka pintu baru di hatinya. Tapi ia juga diliputi rasa bersalah. Pertanyaannya kini semakin berat. Haruskah ia bertahan dalam cinta yang dingin, atau menyerah demi menemukan ketenangan? Tuhan, aku takut dengan perasaan ini. Nadia masih teringat jelas bisikan hatinya semalam. Rasa bersalah bercampur dengan kenyataan pahit. Ada orang lain yang membuatnya merasa diperhatikan. Sementara di rumah, ia justru terus merasa sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan yang sama. Raka semakin sibuk, pulang larut, dan sering membawa pekerjaan ke meja makan. Sementara mertuanya semakin sering memberi komentar yang melemahkan hati Nadia. Dan di sela kesepian itu, pesan singkat Andra kembali datang. Nat, aku nggak tahu kenapa, tapi aku kepikiran kamu. Kalau butuh teman cerita, aku ada. Nadia membaca kalimat itu berulang kali. Tangannya gemetar. Ada keinginan besar untuk membalas. Ada pula suara hati yang berkata, jangan, ini salah. Namun, kerinduannya akan perhatian membuat ia akhirnya mengetik singkat. Terima kasih, Andra. Aku baik-baik saja. Balasan itu sederhana, tapi cukup untuk membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat. Hari-hari selanjutnya, Andra sesekali mengirim kabar, menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah Nadia sudah makan atau sedang sibuk apa. Di satu sisi, hati Nadia merasa hangat akhirnya ada yang peduli. Tapi di sisi lain, rasa takutnya semakin besar. Ia tak ingin mengkhianati Raka, meski ia sendiri merasa sudah lama ditinggalkan dalam kesepian. Malam itu, setelah Raka kembali sibuk dengan laptopnya, Nadia keluar ke balkon. Ia menatap bintang-bintang, lalu berbisik, aku hanya ingin dicintai, diperhatikan, dihargai. Apa itu terlalu berlebihan? Air matanya jatuh lagi. Hatinya kini benar-benar berada di persimpangan. Bertahan demi cinta yang kian dingin, atau perlahan terseret oleh ketenangan yang ditawarkan orang lain. Ia sadar, apapun langkahnya nanti, akan mengubah hidupnya selamanya. Pikiran itu terus menghantui Nadia sepanjang malam, hingga matanya tak bisa terpejam. Keesokan harinya, Nadia mencoba kembali berjuang. Ia menyiapkan makan malam istimewa untuk Raka ayam bakar madu yang dulu pernah jadi favorit mereka saat masih pacaran. Ia berharap, mungkin malam ini Raka akan meluangkan waktu untuknya. Namun harapan itu runtuh seketika. Saat Raka pulang, wajahnya lelah, kemeja kusut, dan nada suaranya dingin. Nad, maaf, aku harus rapat online lagi. Klien dari luar negeri. Kamu makan dulu aja. Nadia terjiung menatap meja makan yang penuh hidangan. Lilin kecil yang ia nyalakan, bahkan musik pelan yang ia putar, demi menciptakan suasana. Semuanya sia-sia. Mertua yang melihat dari ruang tengah, hanya bergumam pelan. Kalau sibuk begini terus, memangnya ada gunanya masak seheboh itu? Ucapan itu menambah luka. Nadia menarik napas dalam, berusaha menahan air mata di depan siapapun, tapi hatinya seolah berteriak. Aku sudah mencoba, aku sudah berjuang, tapi kenapa tetap tak dihargai? Malam itu,
Nadia akhirnya membalas pesan Andra yang sudah lama menunggu jawaban. Andra, boleh kita ketemu? Aku butuh teman bicara. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim. Ia tahu langkah ini berbahaya, tapi ia juga tahu ia sudah berada di jalan buntu. Semua usahanya memperbaiki rumah tangga terasa seperti berbicara dengan dinding yang tak pernah menjawab di dalam dirinya. Sebuah keputusan mulai tumbuh. Keputusan yang bisa menyelamatkan hatinya, tapi sekaligus menghancurkan sesuatu yang ia bangun dengan sepenuh cinta. Nadia kini berdiri di ambang pintu menuju pilihan paling berisiko dalam hidupnya. Semua upaya memperbaiki rumah tangga tampak gagal, dan pertemuannya dengan Andra bisa menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Semua upaya memperbaiki rumah tangga tampak gagal, dan pertemuannya dengan Andra bisa menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Hari itu, dengan hati berdebar, Nadia melangkah ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Kafe itu tenang, jauh dari keramaian, tempat yang dulu sering ia datangi bersama sahabat-sahabatnya. Dan di sanalah Andra sudah menunggunya, duduk di sudut dengan senyum hangat yang begitu ia rindukan. Nat, aku masih nggak percaya kita bisa ketemu lagi, kata Andra. Suaranya lembut, penuh perhatian. Nadia mencoba tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak nyangka, tapi aku butuh seseorang yang mau dengerin aku. Mereka berbincang lama. Nadia menceritakan bagaimana rumah tangganya terasa dingin, bagaimana ia berusaha motivation untuk tetap kuat, dan bagaimana ia merasa terabaikan. Andra mendengarkan tanpa menghakimi, matanya tak pernah lepas dari wajah Nadia. Nat, kamu nggak salah kalau merasa lelah. Kamu manusia. Kamu butuh disayangi. Aku nggak tega lihat kamu terluka begini, ucap Andra, lirih. Kata-kata itu seperti selimut hangat yang membungkus hati Nadia. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Dipahami, didengar, dihargai, namun bersamaan dengan itu, hatinya juga diliputi rasa takut. Ia tahu setiap menit yang ia habiskan bersama Andra adalah sebuah langkah yang semakin menjauhkannya dari Raka. Saat pertemuan itu usai, Andra sempat berkata pelan, "Aku nggak minta apa-apa, Nat. Aku cuma ingin kamu bahagia. Kalau kamu butuh aku ada di sini." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus bergema di kepala Nadia. Ia menggenggam tasnya erat, seolah ingin menahan semua perasaan yang campur aduk. Di depan pintu rumah, ia terdiam lama sebelum akhirnya masuk. Di dalam, Raka masih duduk dengan laptop terbuka, sama seperti biasanya. Ia menoleh sekilas. "Kamu dari mana, Nat? Kok baru pulang?" Nadia tertegun. Hatinya terguncang. Untuk pertama kalinya, ia merasa harus memilih apakah ia akan jujur atau menyimpan rahasia yang bisa merusak segalanya. Pertemuan dengan Andra membuat hati Nadia bergetar hebat. Ia merasakan kembali arti perhatian, tapi sekaligus diliputi dilema besar. Apakah ini awal dari ketenangan atau awal dari kehancuran rumah tangganya? Apakah ini awal dari ketenangan atau awal dari kehancuran rumah tangganya? Pertanyaan itu berputar di kepala Nadia ketika ia berdiri di depan Raka yang menatapnya penuh tanda tanya. "Kamu dari mana, Nat? Kok baru pulang?" tanya Raka lagi. Kali ini dengan nada lebih serius. Nadia menelan ludah, lalu tersenyum tipis. "Tadi aku keluar sebentar, cari udara." Rasanya pengap di rumah. Raka hanya mengangguk singkat, lalu kembali menunduk pada laptopnya. Seolah pertanyaan itu hanya formalitas, tanpa benar-benar peduli pada jawabannya. Tetapi bagi Nadia, jawaban yang ia ucapkan terasa seperti batu besar yang ia pikul di dadanya. Untuk pertama kali, ia berbohong pada suaminya. Malam itu, Nadia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Ia merasa napasnya berat. Dadanya sesak. "Kenapa aku harus sembunyi?"
Kenapa aku harus menyimpan sesuatu yang bahkan belum tentu salah? Namun suara lain dalam dirinya berbisik, karena kau tak ingin Raka tahu betapa rapuhnya kau. Hari-hari berikutnya, kebohongan kecil itu mulai menumpuk. Setiap kali Andra mengirim pesan, Nadia selalu mencari waktu ketika Raka tidak melihat. Setiap kali ia pergi keluar, ia selalu memberi alasan sederhana belanja bahan dapur, jalan sebentar, atau membeli keperluan rumah. Padahal di balik itu, ada pertemuan-pertemuan singkat dengan Andra yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun semakin sering ia berbohong, semakin dalam rasa bersalah itu menggerogoti hatinya. Ia mulai sulit menatap mata Raka. Ia mulai merasa canggung ketika mertuanya bertanya kenapa ia sering keluar rumah di suatu malam. Saat Nadia duduk termenung di ruang tamu, Raka tiba-tiba berkata tanpa menoleh, "Nat, belakangan kamu sering keluar ya? Ada sesuatu yang gak kamu ceritain ke aku?" Hati Nadia langsung berdegup kencang. Tangannya yang sedang menggenggam cangkir teh bergetar. Ia mencoba tersenyum, meski dalam hatinya panik. "Enggak mas, aku cuma butuh menyegarkan pikiran aja." Raka diam, lalu mengangguk pelan, tapi wajahnya tampak menyimpan tanya. Malam itu, Nadia duduk sendiri di balkon, menatap langit dengan air mata yang jatuh begitu saja. "Tuhan, aku semakin terjebak. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilangan segalanya. Aku ingin setia, tapi aku juga ingin merasa dicintai." Kebohongan kecil yang Nadia buat mulai menyesakkan dadanya. Ia semakin terjebak di antara kesepian rumah tangganya dan perhatian hangat dari Andra. Ia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia ini akan terbongkar. Semua rahasia ini akan terbongkar. Ia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia ini akan terbongkar. Dan malam itu, firasat Nadia benar-benar mulai menjadi kenyataan ketika ia tengah menyiapkan makan malam. Ponselnya yang tergeletak di meja dapur tiba-tiba bergetar. Layar menyala, menampilkan sebuah pesan masuk. "Andra, jangan lupa makan." "Nat, jangan terlalu banyak mikirin yang bikin kamu sedih." Nadia membeku. Ia buru-buru meraih ponselnya. Tapi terlambat. Raka, yang kebetulan masuk ke dapur untuk mengambil air, sudah melihat sekilas pesan itu. "Itu siapa, Nat?" tanya Raka. Nada suaranya datar, namun dingin. Wajah Nadia pucat, tangannya gemetar saat menutup layar ponsel. Hanya teman lama, mas, gak penting." Namun, tatapan Raka menajam. Malam itu, ia tak berkata apa-apa lagi. Tapi keesokan harinya, sikapnya berubah. Lebih dingin, lebih jauh. Seolah ada jurang besar yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. Nadia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia ingin menjelaskan, ingin jujur, bahwa ia hanya butuh didengar, bukan mencari pengganti. Namun bibirnya seakan terkunci. Ia takut Raka takkan mau mendengar alasan apapun. Di sisi lain, Andra semakin gencar memberi perhatian. Pesan-pesannya, sapaan hangatnya, dan kepeduliannya semakin membuat Nadia goyah. "Aku hanya ingin merasa dihargai. Apa itu salah?" Batinnya berkecamuk. Malam itu akhirnya pecah. Raka tiba-tiba menutup laptopnya lebih awal, lalu menatap Nadia tajam. "Aku tanya sekali lagi, Nat. Siapa Andra itu? Kenapa aku merasa kamu sembunyi sesuatu dari aku?" Suasana rumah hening. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia berdiri di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, mengaku dan mempertaruhkan rumah tangga, atau tetap menyembunyikan rahasia dan hidup dalam kepura-puraan. Air mata jatuh di pipinya. Dengan suara bergetar, ia hanya mampu berbisik pelan, "Mas, aku lelah. Lelah. Aku cuma ingin kamu lihat aku lagi." Rahasia Nadia akhirnya mulai terbongkar. Rumah tangganya berada di ujung tanduk. Dengan pilihan yang sama-sama menyakitkan, jujur dan menghadapi badai, atau terus berbohong dan kehilangan dirinya sendiri. "Mas, aku lelah. Lelah. Aku cuma ingin kamu lihat aku lagi."
Kalimat itu meluncur lirih dari bibir Nadia, membuat suasana ruang tamu seketika membeku. Raka terdiam. Matanya tak berkedip menatap istrinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat air mata Nadia jatuh deras tanpa ia mampu menghentikannya. Apa maksudmu, Nat? Apa aku selama ini gak pernah cukup untukmu? Pertanyaan itu menusuk hati Nadia. Bukan karena isinya, tapi karena akhirnya Raka bertanya, meski setelah sekian lama, ia hanya disibukkan oleh pekerjaannya dengan suara bergetar. Nadia menjawab, "Aku gak butuh banyak, Mas. Aku cuma butuh kamu, duduk di sampingku. Dengerin aku, anggap aku ada. Tapi, yang aku dapat hanyalah kesepian." Raka menunduk, wajahnya sulit terbaca. Keheningan panjang membuat dada Nadia makin sesak. Ia tahu, inilah saatnya memilih. Di dalam hati, pertarungan semakin sengit. Andra telah menawarkan ketenangan dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Namun di hadapannya kini berdiri Raka laki-laki yang ia pilih untuk menemani hidupnya. Meski penuh luka, malam itu Nadia berdoa lama sekali. Setelah Raka tertidur, ia menengadah dengan air mata mengalir, memohon kekuatan untuk menentukan arah hidupnya. Tuhan, aku hanya ingin bahagia tanpa menyakiti siapapun. Kalau memang rumah tangga ini bisa diselamatkan, tunjukkan jalannya. Tapi kalau aku harus pergi, kuatkan aku untuk menerima konsekuensinya. Keesokan paginya, Nadia mengambil keputusan. Ia menuliskan sebuah pesan singkat kepada Andra. "Andra, terima kasih untuk semua perhatianmu, tapi aku harus menutup pintu ini. Aku harus memilih jalanku sendiri." Tangannya bergetar saat mengirim pesan itu. Air matanya jatuh. Tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa lega. Kini, hanya ada satu pilihan tersisa. Berjuang habis-habisan menyelamatkan rumah tangganya. Meski jalannya penuh luka, Nadia akhirnya menutup pintu untuk Andra dan memilih bertahan. Meski berat, ia sadar inilah satu-satunya jalan terakhir yang ia miliki. Memperjuangkan rumah tangganya sampai titik darah penghabisan. Hari itu, Nadia memutuskan untuk berubah. Bukan lagi dengan menunggu perhatian, tapi dengan mencari cara agar dirinya dan Raka benar-benar bisa bicara dari hati ke hati. Ia menyiapkan sarapan sederhana roti panggang dan kopi hangat lalu duduk menunggu Raka di meja makan. Saat Raka muncul dengan wajah lelah dan tergesa, Nadia menahan tangannya. "Mas, sebentar aja, aku mohon. Kali ini, dengarkan aku. Aku gak mau kita terus begini." Raka terdiam, lalu duduk perlahan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka saling berhadapan di meja tanpa ada layar laptop atau suara ponsel yang mengganggu. Dengan suara bergetar, Nadia berkata, "Aku gak ingin kehilanganmu, Mas. Aku masih mencintaimu, tapi aku gak sanggup lagi kalau kita terus hidup kayak orang asing. Kalau memang aku salah, bilang sama aku. Kalau aku kurang, ajari aku. Tapi jangan diamkan aku." Raka menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Namun bukannya menjawab, ia hanya menghela napas panjang. Lalu menunduk. Seolah kata-kata Nadia menusuk hatinya. Tapi ia masih belum siap mengakuinya. Hari-hari berikutnya, Nadia tetap berusaha. Ia mulai menuliskan surat kecil berisi kata-kata penyemangat dan menaruhnya di tas kerja Raka. Ia mencoba lebih sabar menghadapi komentar mertuanya. Meski hatinya perih, ia bahkan berdoa setiap malam, memohon agar cinta mereka diberi kesempatan kedua. Namun meski semua itu ia lakukan, Raka tetap dingin. Ia baik, tapi hambar. Ada jarak yang belum juga terjembatani. Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya lelah, matanya bengkak. Tapi ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah menutup pintu untuk orang lain. Kini hanya ada satu pintu, tersisa rumah tanggaku. Aku harus kuat, meski aku sendirian yang mendorongnya." Nadia
mulai berjuang dengan segala cara untuk menyelamatkan rumah tangganya. Tapi perjuangan itu terasa berat, seolah ia mendayung sendirian di tengah lautan. Ia tak tahu apakah usahanya akan membuahkan hasil atau justru membuatnya semakin tenggelam. Ia tak tahu apakah usahanya akan membuahkan hasil atau justru membuatnya semakin tenggelam. Tapi malam itu, doa Nadia akhirnya mulai terjawab dengan cara yang tak ia duga. Raka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya letih, jasnya kusut, dan langkahnya berat. Nadia yang sudah menunggu di ruang tamu mencoba menyambut dengan senyum meski hatinya penuh luka. Namun sebelum ia sempat bicara, Raka mendekat. Lalu berkata pelan, "Aku lihat semua yang kamu lakukan. Aku bukan buta, Nat. Aku tahu kamu berusaha, tapi aku juga capek. Aku bingung. Sebenarnya kita masih berjalan ke arah yang sama atau enggak?" Kata-kata itu menusuk hati Nadia, lebih tajam dari apapun. Ia menahan air mata, lalu duduk di hadapan Raka. "Kalau kita memang sudah nggak searah, kenapa Mas masih di sini? Kenapa nggak pergi aja dari awal?" Raka terdiam. Hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seperti menghitung waktu yang tersisa untuk mereka berdua. Akhirnya, Raka membuka suara dengan nada getir. "Karena aku nggak sanggup kehilangan kamu, tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa terus pura-pura bahagia." Nadia terpaku. Kata-kata itu sekaligus menjadi racun dan obat. Ada cinta, tapi juga ada luka yang dalam. Malam itu, mereka duduk berjam-jam, saling bicara dengan suara yang kadang meninggi, kadang melemah. Semua unek-unek yang selama ini terpendam, akhirnya keluar. Nadia menangis. Raka pun akhirnya ikut menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka benar-benar membuka hati. Namun meski air mata jatuh, belum ada jawaban pasti. Apakah ini titik retak yang memisahkan mereka selamanya? Atau justru titik balik yang akan menyelamatkan rumah tangga mereka? Perbincangan malam itu menjadi awal dari sebuah kejujuran yang selama ini terpendam. Tapi kejujuran tak selalu membawa ketenangan. Kadang ia juga membuka luka yang lebih dalam. Kadang kejujuran tak selalu membawa ketenangan. Kadang ia juga membuka luka yang lebih dalam. Dan malam itu, luka itu semakin terlihat jelas di antara Nadia dan Raka. Raka menatap Nadia dengan mata sembab, lalu bertanya lirih, "Kalau memang aku membuatmu sengsara, apa kamu masih mau bertahan bersamaku?" Pertanyaan itu mengguncang hati Nadia. Tangannya bergetar, bibirnya kaku. Ia tak tahu harus menjawab apa. Seakan seluruh dinding rumah menyaksikan betapa rapuhnya mereka saat itu. "Aku masih cinta sama Mas, tapi cinta aja nggak cukup kalau aku terus merasa sendiri," bisik Nadia dengan suara bergetar. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. "Aku takut, Nat. Takut kalau suatu hari aku benar-benar kehilangan kamu, entah karena kamu pergi atau karena aku yang menyerah." Hening, malam semakin pekat. Lampu ruang tamu redup, dan suara hujan di luar seakan ikut menangisi percakapan mereka. Nadia menunduk, air matanya jatuh satu-satu ke lantai. "Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Bertahan dengan luka ini? Atau berpisah dengan harapan bisa sembuh?" Raka menoleh. Matanya penuh kebimbangan. Ia ingin berkata bertahan, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berkata berpisah, tapi hatinya menolak. Dalam diam itu, Nadia merasakan sesuatu. Untuk pertama kalinya, masa depan rumah tangga mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Benar-benar berada di ujung tanduk. Pertanyaan Nadia menggantung di udara. Tak ada jawaban yang keluar, tapi jelas. Malam itu menjadi malam penentuan dan akhirnya Raka memberanikan diri untuk membuka suara. Dengan napas berat, ia berkata lirih, "Kalau ini satu-satunya cara buat kamu bahagia, aku rela. Kalau kita berpisah, Nat." Kata-kata itu menghantam hati Nadia bagai petir di tengah hujan. Ia menatap Raka
dengan mata membelalak. Air matanya mengalir deras. "Mas, apa kamu benar-benar tega mengucapkan itu?" Raka menunduk. Suaranya pecah. "Bukan tega, tapi aku takut kalau terus bertahan, justru kamu makin tersiksa. Aku ingin kamu tersenyum lagi. Meski itu bukan bersamaku." Ruangan itu mendadak sesak. Nadia merasakan tubuhnya lemas. Seakan kakinya tak lagi sanggup menopang. Hatinya ingin menjerit. Karena kenyataannya ia tak pernah benar-benar ingin berpisah. Yang ia inginkan hanyalah diperjuangkan. Ia menangis semakin keras, lalu berlari ke kamar, meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas di ruang tamu. Malam itu, keduanya menangis di tempat berbeda. Raka di ruang tamu dengan kepala tertunduk, Nadia di kamar dengan wajah tertutup bantal. Dua hati yang saling mencintai, tapi terjebak dalam jurang salah paham dan luka yang tak terobati hingga menjelang pagi. Nadia memandang keluar jendela kamar, matanya bengkak, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Apa benar cinta kami sudah tak bisa diselamatkan lagi? Di balik rasa sakit, terselip satu hal yang tak terucapkan. Baik Nadia maupun Raka sebenarnya masih ingin bertahan. Namun keputusan yang tergesa diucapkan justru semakin memperlebar jurang di antara mereka. Apa benar cinta kami sudah tak bisa diselamatkan lagi? Bisik Nadia pada dirinya sendiri. Dengan mata yang masih sembab. Pagi itu, cahaya matahari perlahan masuk ke dalam kamar, seakan memberi harapan baru setelah malam panjang penuh air mata. Nadia duduk termenung, hingga mendengar pintu diketuk perlahan. Raka berdiri di depan pintu. Wajahnya sayu, matanya sembab sama seperti Nadia. Ia tak masuk, hanya berdiri ragu sambil berkata pelan, "Nat, bolehkah aku bicara sebentar untuk terakhir kalinya sebelum kita benar-benar memutuskan?" Nadia menoleh, hatinya berdebar. Dengan langkah berat, ia mendekat, lalu duduk berhadapan dengan Raka di ruang tamu yang semalam penuh tangis. Hening sejenak, lalu Raka meraih tangan istrinya. Meski sempat ditarik menjauh, dengan suara bergetar ia berkata, "Aku sadar, aku terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, sampai lupa bahwa kamu hanya butuh aku hadir. Maafkan aku, Nat. Aku gak mau kehilangan kamu. Kalau kamu masih mau, ayo kita mulai lagi dari awal." Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang kembali menyalakan bara cinta di hatinya. Ia menatap Raka lama sekali, sebelum akhirnya berbisik, "Aku juga gak pernah ingin berpisah, Mas. Aku cuma ingin kita saling menggenggam, bukan saling melepaskan." Mereka berdua pun saling berpelukan erat. Tangis pecah, bukan lagi tangis luka, melainkan tangis lega. Hari itu menjadi titik balik. Mereka sepakat untuk memperbaiki semuanya. Raka berjanji lebih hadir dalam kehidupan rumah tangga. Sementara Nadia berjanji untuk lebih terbuka dengan perasaan dan keluh kesahnya. Rumah yang sempat terasa dingin kembali dipenuhi kehangatan. Senyum mulai terukir, meski perjalanan ke depan tak akan mudah. Mereka tahu, cinta bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal memperbarui janji di tengah badai, dan di dalam hati mereka sama-sama tersimpan doa. Semoga kali ini kami benar-benar belajar bahwa cinta layak diperjuangkan, bukan ditinggalkan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap rumah tangga pasti diuji, dan setiap cinta pasti retak di beberapa bagian. Namun, retakan bukan berarti akhirnya bisa menjadi jalan untuk memperkuat. Bila keduanya soma-soma mau memperbaiki, jadi jangan pernah menunda kata maaf dan jangan ragu mengucapkan cinta. Sebab kadang bukan perpisahan yang kita butuhkan, melainkan keberanian untuk mulai lagi dari awal.